Selamat datang kembali di kanal Air. Terakhir sampai tahap ini kita membuat assembly. Di bagian top part ini sekarang kita telah memiliki ribs dan holes, namun di bagian bottom atau bawah kita belum memilikinya. Jadi kita bisa menambahkannya di bottom part. Pertama mari kita pilih bottom part dan buka. Lalu mula-mula mari kita membuat lubang untuk skrupnya. Kali ini kita akan menggunakan counterbore dari bawah sehingga kepala skrup bisa masuk ke dalam. Tapi sebenarnya jika kita lihat dari sisi samping, kita belum benar-benar memiliki permukaan datar yang bisa kita gunakan untuk itu. Yang di bagian tengah ini permukaannya memang datar, namun sayangnya ketinggiannya tidak mencukupi. Jadi kita akan membuat plane baru. Jadi mari kita buat view seperti ini, pilih top plane, kemudian tahan, tombol control, dan kemudian cukup seret new plane-nya, drag new plane ke bawah, dan atur di suatu tempat di bawah bagian bawah controller. Jadi jarak 50 mm sudah cukup. Sekarang kita bisa menggunakan plane ini untuk membuat hole atau lubang. Mari kita pilih hole wizard, kita pilih counterbore, pilihan pertama, lalu pilih pen symmetric, pen crosshead M4, kemudian through all. Kita ke tab position, lalu klik kiri sekali untuk memilih bidang baru yang kita tambahkan tadi. Jadi kita sekarang menempatkan lubang di plane itu, dan kita bisa melihat dari top view atau pandangan atas, dan kita dapat menyelaraskannya dengan standoff. Lalu sebelum kita menekan OK, mari kita lihat dalam 3D. Jadi lubangnya berjajar di tempat yang tepat, tapi counterbore, bagian yang lebih lebar ini, di bagian bawah tidak cukup dalam, bahkan tidak memotong model. Maka untuk memperbaiki ini, mari kita kembali ke tab Type, Tipe, lalu kita menuju ke bawah, dan pilih Head Clearance, dan tingkatkan jaraknya hingga benar-benar memotong counterbore ke dalam model. Jadi jika kita lihat dari tepi, bagi saya 18 mm sudah cukup. Jadi kita ingin menyisakan sedikit material di bagian atas tempat skrup akan dipasang. Namun hal itu benar-benar tergantung di mana kita tepatnya membuat potongan ketika kita membuat garis split. Kemudian jika kita klik OK, bisa kita lihat skrup masuk ke sana, dan sekarang kepala skrup akan disembunyikan di dalam part. Tapi itu akan menduduki tempat atau dudukan kecil di dalam lubang. Sekarang kita dapat menambahkan ribs ke bagian ini, dan sebenarnya kita sudah mendapatkan sketch di bagian lainnya. Jadi kita dapat menggunakan ini lagi di paruh lainnya atau bagian top part. Untuk melakukannya, kita kembali ke assembly dengan menekan Ctrl dan Tab, lalu edit bottom part di assembly, jadi klik di bagian top part dan klik edit part. Dan kemudian kita akan memulai membuat sketch di atas permukaan yang paling tinggi. Jadi klik di bagian bottom part, kemudian pilih edit part, dan kemudian kita akan memulai membuat sketch di permukaan tertinggi. Jadi kita akan membuatnya di bagian datar di tengah ini. Sekarang kita dapat menggunakan kembali sketch dari bagian yang lain, bagian satunya yang tadi. Jadi pertama kita akan membentangkan part yang tadi, yang sebelumnya. Kita akan ke bawah dan menemukan feature ribs. Kita akan membentangkannya dan memilih sketch di bawahnya. Kemudian tekan convert entities. Jadi sekarang kita telah mengonversi garis dan lingkaran itu dari sketsa paruh sebelumnya, dan kita dapat menggunakannya untuk membuat ribs di bagian ini. Jadi kita ke feature, extruded boss base, dan mari kita pilih lagi thin feature. Jadi mari kita buka feature extruded boss base, kemudian pilih thin feature lagi, lalu kemudian atur 2 mm dengan tipe mid plane, kemudian kita ke bawah ke selected contours, kemudian pilih up to body. Kemudian klik pada bodinya, yaitu bottom part. Jadi sekarang kita telah memiliki rusuk atau ribs, namun kita masih perlu memotong profil itu dari samping agar tidak melampaui dari model controller. Jadi sekali lagi kita dapat menggunakan kembali sketch dari part yang sebelumnya. Jadi di bagian bottom part atau part yang sedang kita edit, mari kita membuat sketch pada plane yang sesuai. Pilih sketchnya lalu tekan convert entities, dan kemudian kita dapat menggunakannya untuk membuat extruded cut. Kita bisa pilih through all both. Dan jika kita lihat dari bawah, kita ingin memotong ke atas seperti ini. Jadi kita hanya ingin memotong ribs atau rusuknya, dan tidak ingin memotong body pengontrol atau controllernya. Jadi klik OK saja untuk memotongnya. Pada pop-up bodies to keep, pilih saja simpan body utama. Jadi pada sketch kita ini hanya opsi pertama di sini. Dan sekarang kita bisa mengganti nama features-nya atau fitur-fitur itu, kemudian kita ubah dan kita namakan yang ini menjadi ribs dan yang satunya ini menjadi rib cut. Dan kemudian kita dapat exit dari bagian ini, dan bottom part terlihat cukup bagus. Jadi persis tergantung apa yang kita modelkan, kita dapat menambahkan semua jenis rusuk yang berbeda. Untuk hal ini adalah contoh yang cukup sederhana atau simple tentang bagaimana kita dapat menggunakannya. Sekarang untuk menyelesaikan video ini, kita dapat menambahkan sedikit potongan di top parts, sehingga kita dapat memasukkan PCB di dalam sana. Itu akan membuat semua hal elektronik dan tombol untuk pengontrol dapat menyala. Jadi kita akan membuka top part. Sekarang kita akan mulai buat sketch pada potongan permukaan di tengah ini, kemudian normal to. Kemudian kita akan menempatkan persegi panjang tengah atau center rectangle, dan kita akan menggambarnya tepat di origin. Dan kemudian kita tarik hingga ke bagian ini.
Coba untuk hindari hubungan otomatis atau automatic relations. Kemudian atur tingginya menjadi 45 mm dan panjangnya 200. Jadi itu sepenuhnya menutupi area melingkar di sisi samping. Dilihat dari tepi sini agak terlalu lebar karena jika kita memotong ke atas, itu akan memotong area dinding luar di sana. Jadi kita akan mengurangi lebarnya menjadi 195. Dan sekarang itu telah sepenuhnya berada di dalam dinding. Lalu kemudian mari kita lakukan extruded cut ke atas dengan true all. Jadi itu memotong tulang rusuk atau ribs di atasnya. Dan kita lakukan juga di direction 2 atau arah kedua. Dan kita akan memotong ke bawah 1,6 mm. Jadi ini hanya memotong sedikit celah yang akan dipasangi PCB di antara dua bagian pengontrol. Jadi sekarang kita telah memotong area itu untuk PCB dan itu akan diapit di celah itu. Kemudian kita dapat mengganti namanya menjadi PCB cut dan kemudian menyimpannya. Untuk rekapitulasi video ini, kita mulai dengan bottom part. Pertama-tama, kita menambahkan lubang atau hole untuk counterbore. Kita kemudian harus menambahkan plane, karena tidak ada permukaan datar yang dapat kita gunakan untuk menambahkan lubang. Kemudian kita menambahkan ribs atau rusuk. Kita menambahkannya dalam assembly sehingga kita dapat menggunakan kembali sketch dari part sebelumnya atau setengah part lainnya yang dikerjakan sebelumnya. Dan kita membuatnya menggunakan fitur ekstrusi tipis atau thin feature extrude sama seperti video sebelumnya. Kemudian kita memotong profil dari samping dengan menggunakan kembali sketch potongan samping dan kemudian hanya melakukan extrude cut atau ekstrusi potongan dengan true all dan hanya menyimpan atau mempertahankan body yang kita inginkan. Dan kemudian kita ke top part, kita memotong area untuk PCB untuk dudukannya. Dan di video berikutnya kita akan membuat PCB itu secara langsung di assembly. Terima kasih telah menonton, semoga dapat sedikit membantu dan bermanfaat.